yakin dan percaya bahwa apapun situasi yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Kembali lagi bersama dengan kami Majelis Daerah di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam ibadah pujian dan penyembahan. Bapak Ibu, mari saya ajak kita semua untuk memberikan waktu kita sejenak malam hari ini untuk datang di hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau bersyukur untuk setiap kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan Bapak Ibu yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, kami butuh Engkau untuk beserta, untuk membimbing dan untuk menuntun kehidupan kami. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk bersaat teduh. Dan kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami butuh Engkau untuk beserta kami, selalu berjalan bersama dengan kami. Mari kita naikkan pujian ini. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Pimpin langkahku dengan
berjalan jika Engkau tak beserta kami Tuhan. Kami butuhkan selalu Engkau Tuhan. Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Untuk menolong hidup kami. Untuk memperbaiki hidup kami. Untuk menuntun hidup kami. Untuk membawa kami kepada setiap kebenaran-kebenaran yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan ada lagi bagi kami. Tuhan melawat kami. Kami bersyukur Tuhan. Berkenanlah kiranya Tuhan memberkati untuk ibadah, pujian, penyembahan, bahkan kebenaran firman yang akan disampaikan pada malam hari ini. Tuhan yang menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap kami menantikan setiap jamahan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Baik, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema kita pada malam hari ini hidup di tengah ketidakpastian. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di tengah kehidupan kita mungkin banyak sekali persoalan yang sedang kita alami di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau mau diibaratkan seperti kita berada di tengah ombak bagaikan kapal yang selalu terombang-ambing, gak tahu kita mau kemana. Tapi malam hari ini kita pegang satu janji firman Tuhan bahwa Yesus perhatikan kehidupan kita, amin. Maka malam hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk bersuka cita. Kita memuji Tuhan, kita katakan di tengah ombak. Nah. Lebih semangat, sekali lagi,
diberkati oleh Tuhan. Walaupun di tengah ombak, dimanapun kita berada, tapi kita yakin dan percaya bahwa janji firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita untuk terbang, untuk bersuka cita, untuk bersorak bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita masih terus bersuka cita untuk Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita, membuka hati kita, menyendengkan telinga kita untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua, sebab kami percaya Tuhan, kami tetap percaya janji firman-Mu. Di tengah ketidakpastian kehidupan kami percaya janji-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Saat kami hancur hati, saat kami tak berdaya, kami datang padamu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita naikkan pujian ini. Kekuatan
Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sadar bahwa Engkau adalah pencipta kami, Allah yang maha kuasa, Allah yang senantiasa mengasihi kami. Dan Engkau juga tahu ya Bapa, bahwa kami manusia yang sangat-sangat amat terbatas. Bahkan kami sangat terbatas memahami diri kami sendiri. Hanya Engkaulah yang memahami kami ya Bapa. Terima kasih malam hari ini kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami. Lewat pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Karena kami sadar hanya melalui firman-Mu ya Bapa, kami bisa hidup. Kami bisa melewati lembah kekelaman. Kami bisa melewati krisis yang Tuhan Engkau izinkan. Malam hari ini kami rindu Engkau berbicara kepada kami ya Bapa. Hamba-Mu yang Engkau utus untuk menyampaikan isi hati-Mu. Engkau tahu bahwa hamba-Mu sangat amat terbatas. Maka hamba membuka ruang Roh Kudus yang berbicara kepada kami. Hamba-Mu hanyalah alat, dan kerinduan hamba-Mu malam hari ini, siapapun yang mendengarkan khotbah ini, baik di sini maupun jemaat-Mu yang ada di rumah, diberkati oleh Tuhan. Kami memahami cinta Tuhan yang besar atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Hamba menolak segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu konsentrasi kami. Dan biarlah Engkau ya Bapa hanya dipermuliakan di jam perenungan firman Tuhan ini. Terima kasih ya Bapa. Akhirnya biarlah Engkau semakin dimuliakan. Kami yang akan merenungkan firman-Mu dan menerima sabda-Mu direndahkan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Terlebih khusus Bapak Ibu yang ada di rumah, yang saat ini meluangkan waktunya untuk menerima sabda Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua. Kesempatan ini Bapak Ibu adalah kesempatan yang sangat amat istimewa. Karena kitab suci berkata bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini marilah kita membahas satu bagian firman Tuhan dengan tema yang sudah diberikan kepada saya, yaitu menghadapi ketidakpastian. Saya mengajak jemaat sebenarnya untuk membahas tema ini. Kita akan membaca 3 bagian firman Tuhan. Satu dalam perjanjian lama, yaitu Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Kalau sudah mendapatkannya, maka silakan Bapak Ibu akan menyimak di kitab suci masing-masing. Maka saya akan membaca dari tempat ini. Saya ulang. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita membaca Matius pasal 26 ayat 41. Beginilah firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini tidak ada yang pasti. Saya ulang, kita bergerak dari statement ini.
supaya kita nanti menelusuri ketidakpastian itu. Di dunia ini tidak ada yang pasti. Hanya yang pasti itu yang pertama Alkitab atau firman Allah atau perkataan yang keluar dari mulut Allah, dan yang kedua yang pasti itu adalah jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Firman Allah yang kita baca dan kita renungkan menurut Paulus di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala tulisan yang diilhamkan mulai dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, itu sesuatu yang pasti terjadi dan itu akan digenapi. Sebagian besar sudah digenapi dan nanti akan digenapi di masa yang akan datang. Itu sebuah kepastian. Satu lagi kepastian yang Tuhan berikan kepada kita adalah ketika Yesus Kristus Tuhan kita memberikan jaminan keselamatan kepada kita, bahwa Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Itu sebuah kepastian. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat tema ini dalam perspektif manusia, maka marilah kita menelusuri bahwa dalam kehidupan manusia, dalam realitasnya, berhubungan, berkomunikasi di dalam dunia ini tidak ada yang pasti. Bapak Ibu, mengapa? Karena yang pertama, manusia itu sangat terbatas memahami fenomena. Sampai saat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada fenomena yang utuh yang mampu diselesaikan oleh manusia. Tidak ada teori yang ditemukan oleh manusia yang utuh, yang memberikan jawaban yang mutlak dan final. Tidak ada. Mengapa Bapak Ibu? Mungkin teori itu berlangsung dulu sangat baik di abad 17. Di abad 18 ada muncul teori yang baru. Di abad ke-19 muncul teori yang baru. Artinya manusia selalu berinovasi, melakukan penelitian-penelitian, memahami fenomena itu. Sehingga teori demi teori itu terus berubah. Inilah ketidakpastian dalam sebuah teori yang ditawarkan oleh seluruh sisi atau bidang kehidupan manusia atau bidang studi ilmu tertentu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dulu mungkin di zaman nenek kita, bahwa kalau orang sakit itu maka cukup dikasih bawang putih, bawang merah, itu sudah cukup. Tapi di zaman sekarang dilakukan penelitian bahwa ada obat untuk penyakit tertentu, sehingga lebih berkembang lagi bidang keilmuannya. Itulah fenomena yang saya maksud. Tidak ada kepastian karena manusia itu sangat amat terbatas memahami setiap fenomena yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah manusia adalah ciptaan. Saya ulang, ini penting sekali. Manusia adalah ciptaan. Saya adalah ciptaan. Bapak Pendeta Marlon adalah ciptaan. Kita semua yang ada di sini adalah ciptaan. Artinya kita tidak bisa menjadi pencipta. Saudara-saudara, ini harus kita pahami. Karena kita adalah ciptaan, maka kita tidak mungkin menjadi pencipta. Hanya pencipta yang bisa menjadi manusia. Itulah inkarnasi Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada di cerita dalam sejarah Alkitab, Firaun contohnya ingin menjadi Tuhan. Bahkan di kitab suci agama lain pun menyebutkan bahwa Firaun ingin menyaingi Tuhan. Namun apa yang dikatakan oleh kitab suci, saya sangat begitu terkagum-kagum ketika kitab suci memberikan laporan. Di dalam Keluaran pasal 2, 23 apa dikatakan? Akhirnya Firaun yang menganggap dirinya Tuhan itu pun mati. Saudara-saudara sekalian, Anda di rumah akan membacanya itu. Sungguh teks ini memberikan informasi yang begitu jelas kepada kita, bahwa sehebat apapun orang, sekaya apapun orang, sekuasa apapun orang, pada saatnya dia akan mati seperti Firaun. Kita semua pasti akan kita tinggalkan dunia ini Bapak Ibu. Karena kita adalah ciptaan yang memiliki kelemahan. Dan kita tidak ada kehidupan kekekalan.
di dunia ini. Kehidupan kekekalan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mungkin malam hari ini ada yang menonton live streaming ini yang belum percaya kepada Yesus. Percayalah Anda bahwa kepastian di dalam Yesus Kristus adalah iya dan amin. Bapak Ibu, saya berikan contoh yang kedua. Nebukadnezar adalah Raja Babilonia. Bapak Ibu tahu bahwa dia berkuasa sekitar tahun 600 sampai 605 sebelum Masehi. Dia sangat amat terkenal karena dia memimpin negara superpower pada waktu itu, yaitu negara yang kita tahu adalah Babilonia. Dia mengatakan bahwa aku lebih tinggi dari Allah yang maha tinggi. Maka apa yang dia katakan? Apa yang dilakukan Allah kepadanya? Dia menderita sebuah penyakit psikologi yang sangat amat langka, yaitu bernama pantropia. Sehingga Bapak Ibu, dia ada di hutan, makanannya itu bukan makanan biasa. Dia seperti binatang, makanannya adalah rumput. Sampai dia mengakui bahwa Allah yang esa yang besar itu adalah yang paling besar dalam hidupnya. Kenapa? Karena manusia itu sangat amat terbatas. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan saya, mungkinkah dewasa ini ada manusia yang menjadi dirinya Tuhan bagi dirinya sendiri? Saudara sekalian, saya membawa kita memahami filosofi zaman. Bapak Ibu, Anda dan saya ada di satu era yang disebut dengan era postmodern. Salah satu ciri khas dari era postmodern adalah dia kebangkitan spiritualitas. Apakah kebangkitan spiritualitas ini mengenal Alkitab? Bukan. Kebangkitan spiritualitas dalam era postmodern adalah hanya agama itu sebatas aktivitas saja. Sehingga jangan heran di era ini banyak orang memang aktif untuk beribadah, namun dia menciptakan Allahnya sendiri. Inilah yang disebut dengan teosofi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2 minggu yang lalu ada anak muda bertanya kepada saya. Bahkan dia berterus terang, Om, saya itu memang pergi beribadah, namun saya itu hanya formalitas saja untuk pergi beribadah, karena sebenarnya dan sesungguhnya saya percaya Tuhan di semua agama. Bapak Ibu Saudara, dan dia memberikan sebuah statement bahwa di Alkitab itu kenapa kita harus percaya? Bukankah ini tulisan orang? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang mengatakan kepada saya adalah seorang anak muda. Apa saya katakan kepada dia? Kata Yesus, berbahagialah dia yang percaya walaupun tidak melihat. Habis itu dia pulang. Saudara-saudara sekalian, fakta yang ketiga, manusia tidak sepenuhnya mampu memahami realitas tertinggi. Apa realitas tertinggi? Yaitu keberadaan Allah. Makanya di dalam kekristenan, Alkitab mencatat bahwa manusia itu tidak mampu mengenal Allah secara penuh tanpa Allah itu menyatakan diri kepada kita. Makanya di dalam kitab suci kita, khususnya dalam kekristenan, kita mengenal yang disebut dengan penyataan khusus. Kita memahami kehendak Allah, kita memahami keselamatan yang dilakukan Allah, yaitu melalui Alkitab dan Tuhan Yesus Kristus. Karena kita terbatas Bapak Ibu, manusia itu hanya mampu melihat yang natural. Padahal harus kita paham bahwa di dunia ini bukan hanya natural yang ada supranatural. Bahkan ada yang mengatakan high supranatural, yaitu keberadaan Allah yang maha tinggi. Itu tidak bisa kita pahami tanpa Yesus menyatakan dirinya kepada kita. Bapak Ibu Saudara, fakta yang keempat, kenapa kita menghadap di dunia ini banyak sekali ketidakpastian dan manusia tidak bisa keluar dari sana? Karena dunia selalu berubah. Bapak Ibu Saudara, makanya ada slogan yang mengatakan hanya perubahan yang tidak bisa berubah. Semua dinamis. Saya kasih contoh. Beberapa bulan yang lalu,
Yang langka di Tanjung Enim ini adalah gas. Semua berlomba-lomba. Bahkan saya malam hari cari gas. Tapi beberapa hari ini yang langka berubah. Bukan gas. Yang langka minyak goreng. Cari! Tadi Ibu Pendeta Chin Aihua siaran langsung, saya lihat di Facebook. Langsung lari ke pasar. Saya sampai ke pasar. Nggak ada. Habis. Sana sini, sana sini. Kita mencari minyak goreng. Begitu sangat amat susah. Banyak orang mengeluh. Karena memang saya katakan dalam khotbah ini. Dunia tidak pasti. Saya kasih contoh soal ini. Hari Kamis yang lalu. Kami satu keluarga sehat-sehat semua. 2 jam hari Kamis malam itu, Bapak Ibu, sudah mulai anak saya yang pertama demam. Besok paginya anak saya yang kedua. Hari Jumatnya malam, istri saya dan anak saya yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya ini? Karena memang tidak ada sebuah kepastian kalau manusia itu sehat seumur hidupnya. Hanya satu bagian virus saja itu menggerogi kita, maka kita pasti akan jatuh dan tergeletak. Kalau begitu, fakta-fakta di atas tadi, bagaimana kita menghadapi ketidakpastian itu? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itulah saya membaca kita di Mazmur 121. Ada 3 tips saya berikan kepada kita, supaya kita bisa tetap teguh dalam menghadapi ketidakpastian dunia ini. Yang pertama adalah di Mazmur 121 saya simpulkan, saya dan jemaat dikasih oleh Tuhan selalu berharap bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Tuhan. Saya mengajak kita Bapak Ibu melihat teks ini sedikit demi sedikit. Teks ini berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan lain teks ini berkata demikian. Aku memandang ke arah gunung-gunung. Aku di sini siapa? Aku di sini Daud. Posisinya sedang ngapain ketika dia melakukan lagu ini? Posisinya dia sedang terdesak. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena ada satu persoalan yang begitu pelit yang dia hadapi. Khususnya mengenai anaknya yang menjadi lawan politiknya. Dan begitu banyak masalah-masalah lain. Akhirnya dia mengalah. Kemana dia pergi? Dia pergi ke padang gurun. Kemudian di padang gurun itu dia melihat gunung-gunung. Dia memandang gunung-gunung itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya jangan heran di dalam terjemahan lain. Teks ini juga dikatakan, ya Tuhan, haruskah aku mencari pertolongan di gunung-gunung ini? Bapak Ibu, mengapa gunung-gunung? Bapak Ibu Saudara, kalau kita hubungkan dalam tradisi, konteks waktu itu, gunung itu secara militer adalah jikalau ada negara kotanya di atas gunung, maka ini sangat menguntungkan dia. Pasti negara ini disebut negara yang sangat hebat. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak negara-negara yang mengincar pada waktu itu mereka berada di atas gunung. Itu yang pertama. Kalau mereka melihat musuh dari lembah jauh di sana, mereka sudah siap dan menyusun strategi. Dan tanpa sekuat tenaga pun mereka bisa mengalahkan musuh itu. Yang kedua, pada waktu itu di atas gunung-gunung itu dibuat penyembahan-penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud tidak akan pernah tergoda. Daud tidak akan pernah goyah imannya kepada Tuhan. Ada persoalan hidupnya dan dia bertanya, Tuhan, haruskah aku ke sana? Haruskah aku meminta pertolongan kepada gunung itu? Ketika ada musuh saya bisa menyerang, kemudian aku bisa melakukan penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara, banyak di antara kita tergoda, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak di antara kita tergoda. Penyakit saya ini tidak sembuh-sembuh. Maka saya melihat tradisi orang lain. Orang lain itu pergi ke dukun, maka saya juga harus pergi ke sana. Daud tidak melakukan hal itu.
Dia memang melihat, melayangkan matanya. Dia memperhatikan ada informasi di sini. Kalau ada Facebook pada waktu itu, kalau ada Instagram, maka Daud ini akan melihat informasi di Facebook, akan melihat informasi di Instagram atau di televisi, bahwa ada orang di sana yang mampu menyelamatkan. Tapi dia katakan, haruskah Tuhan? Kita belajar bahwa dia bertanya kepada Tuhan, haruskah aku ke sana Tuhan? Bayangkan kalau kita berada dalam posisi Daud. Tidak gampang. Karena secara politik dia sudah lemah. Secara militer dia tidak memiliki pasukan yang banyak. Keluarga pun tidak ada yang mendukung dia. Bahkan banyak yang berkhianat kepadanya. Tapi dikatakan Tuhan, haruskah aku ke sana? Pertanyaan ini Bapak Ibu, ini pertanyaan orang yang sedang berada dalam kesusahan yang amat besar. Haruskah aku ke sana ya Tuhan? Mungkin malam ini engkau sedang susah hati. Kemana aku Tuhan? Aku tidak tahu aku harus melangkah. Kemudian engkau mengatakan, haruskah aku meminta pertolongan di sana? Tuhan, aku ini sakit. Haruskah aku meminta pertolongan di sana? Tuhan, aku ini sudah jatuh Tuhan. Sudah jatuh Tuhan. Haruskah aku minta pertolongan kepada yang lain? Apa jawabannya di ayat 2? Dia katakan begini, pertolonganku ialah dari Tuhan. Bapak Ibu, kalimat ini harus kita pahami seperti ini. Ketika Daud mengatakan pertolonganku ialah dari Tuhan, sebenarnya ini sebuah pengakuan. Pengakuan sekaligus proklamasi, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa teks ini. Dia mengakui bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan, sekaligus dia proklamirkan bahwa Tuhan itu mampu melakukan segala-galanya. Wah, hebat sekali. Bapak Ibu Saudara, dia tidak mau meminta pertolongan di sana, tapi dia mengaku dengan kesadaran penuh bahwa pertolongannya ialah dari Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Teks ini bisa dipahami dalam bahasa lain. Dikatakan pertolonganku diberikan oleh Yahweh. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya diberikan oleh Yahweh? Mari kita gali kalimat ini. Pertolonganku diberikan oleh Yahweh. Diberikan ini Bapak Ibu semacam surprise, hadiah diberikan kepada Daud. Ketika dia melangkah melewati fase iman itu, haruskah aku meminta pertolongan kepada gunung itu? Kemudian dia sadar, mengaku, dan dia proklamirkan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dia berikan surprise, hadiah kepada kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima berkat dari Tuhan, itu surprise kita mengucap syukur luar biasa. Saya berikan contoh. Sebenarnya saya malu menceritakan ini, tetapi sudah berlangsung 7 tahun yang lalu. Istri saya sedang menonton live streaming ini. Bapak Ibu, 2013 yang lalu, Bapak Andreas Sulaiman almarhum dulu dosen di sini. Saya panggil dia Papi. Dia beli, waktu itu dia janji, Feb, nanti kalau kamu menikah, saya belikan cincin pernikahan ya. Saya belikan, oke Papi. Akhirnya dia beli. Satu sama saya, satu dengan istri saya. Ditulis nama. Ketika kami pulang ke kampung, saya tidak cerita kepada siapa-siapa, kepada mama saya, kepada keluarga saya, bahwa pada waktu pulang ke sini, kami itu nggak punya ongkos. Sehingga apa yang kami lakukan? Jual cincin pernikahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebenarnya saya malu, tapi saya sampaikan aja. Ketika kami jual, kemudian kami, tapi ongkos kami itu hanya sebatas ongkos pesawat sampai di Palembang. Ada sisa di kantong saya ingat itu 75.000. Saya laki-laki, Bapak Ibu, gengsinya luar biasa. Mohon maaf, karena waktu itu masih berlaku di hidup saya, lebih baik mati daripada malu. Bapak Ibu Saudara, di pesawat dari Gunung Stolis sampai Medan, berdebar-debar jantung saya ini. Kenapa? Tuhan,
nanti sampai di Palembang aku naik apa ke Tanjung Enim. Oke. Waktu itu karena namanya pengantin baru, sampai di bandara Kuala Namu, nggak tahu kalau kenapa istri saya minta makan mie di bandara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak usah katakan berapa mie itu di bandara, mahal. Akhirnya saya beli, karena saya dong gengsi. Saya beli untuk istri saya. Habis uang, kalau nggak salah di kantong saya tinggal 5.000. Di pesawat Bapak Ibu waktu itu ada penerbangan dari Medan sampai Palembang itu 2 jam. Di pesawat itu saya lihat istri saya tidak mengeluh sama sekali. Kemudian saya hanya berdoa, ya Tuhan, nanti aku mau jalan apa dari Palembang menuju Tanjung Enim. Itu doa saya. Dalam hati saya, kalau istri saya tahu, saya kira laki-laki yang tak bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang saya sebut pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Istri saya nggak tahu. Pada waktu itu jam 1 siang menurut cerita, Pak Andreas Sulaiman almarhum ini, jalannya rumahnya itu di angkatan 66 di Palembang. Dia tidak bisa tidur siang. Akhirnya dia tidak tidur siang, dia bawa motor Revonya itu keluar. Sampai di bandara. Dia katakan kepada saya tidak tahu apa yang menggerakkan hati saya untuk pergi ke bandara. Bayangkan orangnya udah tua, tapi dia bawa motornya menuju bandara. Gak ada yang diambil, gak ada yang dijemput. Saya belum telepon dia. Saya sudah duluan nyampe. Saya kan banyak kali Bapak Ibu. Saya bilang kepada istri saya, tunggu di sini ya. Tapi saya sebenarnya sedang mencari jalan keluar. Bagaimana aku bisa pulang ke Tanjung Enim? Akhirnya Pak Andreas ini ada di keberangkatan. Saya menuju ke sana. Alasan saya kepada istri untuk pergi ke toilet. Ketemu sama papi. Saya katakan kepada dia, papi ngapain di sini? Enggak, perasaan saya enggak tenang, ingin lihat pesawat. Orang tua jam 2 siang ingin lihat pesawat. Baru saya katakan, saya peluk dia, papi mohon maaf, cincin yang papi kasih itu sudah saya jual. Oh tidak apa-apa, saya kasih tahu alasannya. Terus apa masalahmu sekarang? Enggak ada ongkosku ke Tanjung Enim. Dia kasih uang waktu itu 600.000 Bapak Ibu. Saya bergembira. Saya telepon travel langsung, baru gagak saya, tolong jemput di bandara. Istri saya nggak tahu, kami pergi ke sini pulang. Surprise! Pertolonganku kepada Tuhan. Saya tidak menjual Yesus sedikit pun. Itu surprise. Walaupun janjiku kepada istriku bulan Desember yang akan datang 2014 akan diganti. Sampai sekarang sudah berapa kali Desember berganti, belum diganti-ganti, tapi tidak persoalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang disebut pertolonganku dari Tuhan. Jadi makna kalau dikasih di sini kita pahami pertolonganku ialah dari Tuhan. Artinya Tuhan berikan surprise, hadiah kepada kita. Makanya kita harus mengakui dia. Tuhan berkata bahwa berbahagialah yang mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 3, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Artinya apa? Ia tak membiarkan kakimu terantuk. Ia tak membiarkan kakimu tergelincir. Ia tak membiarkan engkau jatuh. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau sudah terdesak, biasanya kita akan jatuh, tergelincir. Tapi Tuhan katakan, ia takkan membiarkan kakimu jatuh. Karena penjagamu itu bukan seperti jaga malam di Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer mahasiswa. Habis makan mie, jam 2 tidur. Kalau ada maling permisi dia, permisi om, saya mau curi motor, bisa. Tapi Alkitab katakan, Allah Yahweh tidak pernah tertidur. Yang kedua, Matius 26 ayat 41. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi ketidakpastian? Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Bapak Ibu, apa itu berjaga-jaga? Dalam semua tafsiran, semua mengatakan berjaga-jaga. Tapi ada satu terjemahan
yang mengatakan waspada. Mengapa waspada? Bapak Ibu ingat di Kejadian pasal 3, iblis mengatakan, aku tunggu waktu yang tepat. Masih ingatkah perkataan para murid? Masih ingatkah perkataan para penulis kitab Perjanjian Baru? Bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi Anda. Maka Tuhan berkata, engkau harus berjaga-jaga dan waspadalah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena acap kali iblis mempergunakan kesempatan ketidakpastian itu untuk melemahkan iman saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi bukan hanya berjaga-jaga. Alkitab katakan, Anda dan saya harus berdoa. Apa maksudnya berdoa? Saya ingin menyampaikan definisi kepada kita. Berdoa itu Bapak Ibu komunikasi timbal balik. Ingat, komunikasi timbal balik. Pada waktu kita berkomunikasi, hal ini dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi berdoa itu bukan formalitas. Berdoa itu sebuah panggilan jiwa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang tidak mau berdoa karena dia tidak terpanggil untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara sadar. Atau ada orang yang berdoa, namun hatinya bukan di doanya. Bukan di proses komunikasinya dua arah itu dengan penuh kesadaran. Bahkan sambil berdoa, menggarut sana, menggarut sini. Itu bukan berdoa. Bapak Ibu Saudara, berdoa itu artinya komunikasi dua arah yang dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa ada Allah dan saya sedang berkomunikasi. Mengapa kita harus waspada? Dan mengapa kita harus berdoa? Karena teks selanjutnya dia katakan, oh memang penurut, tetapi daging kita lemah. Bapak Ibu, terjemahan lain mengatakan, memang kamu ingin melakukan hal-hal yang benar, tetapi kamu tidak sanggup karena tabiat manusia itu lemah. Makanya Bapak Ibu, kita selalu harus berharap Tuhan pegang erat tanganku. Saya senang lagu ini. Tuhan pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang kedua. Yang terakhir, apa yang kita lakukan untuk menghadapi ketidakpastian? Saya ingin membawa kita memahami dan membaca Yohanes pasal 14 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, janganlah gelisah hatimu. Janganlah khawatir. Khawatir itu manusiawi Bapak Ibu. Namun, janganlah gelisah hatimu, janganlah khawatir. Fokuslah kepada tujuan ilahi. Itu yang ketiga. Apakah kita khawatir? Bisa khawatir. Namun Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, siapa di antaramu yang bisa mengubah sejengkal jalan hidupnya, jikalau dia khawatir dalam hidupnya? Tidak ada. Jemaat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang sering sekali jatuh karena melihat keadaan di sekitarnya. Dalam teks ini para murid melihat keadaan. Yesus umumkan, saya akan naik ke surga, menyediakan tempat bagimu. Tapi mereka melihat bagaimana nanti tidak ada pembelaan dari tentara Romawi. Tidak ada pembelaan kepada tokoh-tokoh agama. Kami tidak bisa menjawab seperti Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Acap kali kita Bapak Ibu melihat keadaan di sekeliling kita, iman kita lemah. Tapi malam ini Tuhan berkata kepada mereka, percayalah kepadaku. Waduh, luar biasa. Atau dikatakan, aminilah kata-kataku. Percayalah kepada setiap teks firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Aminilah setiap perkataanku yang tertulis dalam Alkitab dan aplikasikan itu dalam hidupmu. Bapak Ibu, itulah yang membuat kita bisa melewati ketidakpastian kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa persoalan kita. Saya sudah ceritakan tadi bahwa di dunia semua berubah. Hanya perubahan yang tidak bisa berubah. Bahkan minyak goreng pun berubah. Bahkan
Bahkan virus pun berubah. Semua berubah. Harga semua berubah. Dari yang rendah naik. Hanya satu yang turun. Hanya air mata kita yang turun. Semua naik. Kenapa? Karena memang tidak ada yang pasti di dunia ini. Yang pasti hanya firman. Hanya Yesus Kristus. Maka oleh sebab itu berharaplah kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan. Mari kita berjaga-jaga dan berdoa. Dan mari kita fokus kepada tujuan ilahi dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu malam hari ini Anda bukan hanya menonton khotbah ini. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, ketika saya menerima teks ini untuk saya khotbah malam hari ini, saya sangat bersuka cita kepada Tuhan. Kenapa? Karena memberitakan firman adalah kebahagiaan dalam pribadi saya. Maka saya merenungkan, Tuhan, apa maksudmu melalui tema ini? Maka saya, jikalau ada Bapak Ibu malam hari ini yang rindu sekali dan diberkati oleh firman Tuhan ini, silahkan tundukkan hatimu. Bukan hanya menonton khotbah ini, tapi ada sebuah komitmen baru untuk berharap kepada Tuhan. Silahkan jemaat oleh Tuhan untuk sejenak berdoa di hadapan Tuhan. Jikalau ada di hadapan saya saat ini, atau Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ingin mengambil komitmen baru lagi untuk mengasihi Tuhan. Anda saat ini sedang menghadapi problem kehidupan yang sangat pelik. Bahkan mungkin menurut Anda tidak ada jalan keluarnya. Tapi malam ini, Daud berkata, jika aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku? Saya mengajak engkau malam ini, aku yang kau kelamirkan. Karena Tuhan akan memberikan hadiah bagimu. Supaya Tuhan berikan. Engkau mungkin menjaga keluargamu di rumah sakit 1 minggu, 2 minggu, seolah-olah tidak ada kepastian. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa Tuhan adalah penjaga kita. Ia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Atau sudah ada yang berputus asa, aku sudah jatuh tapi nggak tahu saya harus kemana. Ingat. Atau Anda sudah mengatakan, aku tidak butuh Tuhan lagi, aku tidak mau berdoa dan berkomunikasi kepadanya. Karena krisis ini, pergumulan ini begitu berat. Malam hari ini saya rindu engkau tundukkan kepalamu. Kita datang kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Bapak Ibu. Oh Bapa di surga, Allah yang maha kasih, hamba merindukan setiap jemaat yang mendengarkan khotbah malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Engkau memahami pergumulan kami masing-masing, jauh melebihi dari apa yang kami pahami diri kami sendiri. Terkadang kami ragu kasih-Mu, tapi sebenarnya Engkau sedang merancangkan hal yang baik. Engkau membuat hadiah, cita-citakan hal yang baik bagi kami. Bahkan Engkau memberikan hadiah semacam supaya kami bersuka cita di dalam Tuhan. Bapa, ajarkan kami untuk mengikuti jalan-Mu. Ajarkan kami memahami tujuan-Mu dalam hidup kami. Meskipun untuk mencapai tujuan itu, Engkau izinkan kami bersuka cita. Engkau izinkan kami untuk berduka cita. Baik duka cita maupun suka cita, tujuannya hanya satu, memuliakan Tuhan. Berilah kesadaran itu kepada kami semua ya Bapa, supaya malam hari ini kami pun yang hadir senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika ada dalam pemberitaan firman ini ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saya mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan hamba berdoa malam hari ini, semua jemaat Tuhan diberkati oleh Bapa. Terpuji Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.
Shalom pemirsa dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada acara Saturday Night Service. Terima kasih buat Bapak Pendeta Febriaman Hareva yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat indah pada malam hari ini. Dan tentunya saya yakin Bapak Ibu di rumah semuanya diberkati. Dan terima kasih untuk semua pelayan, para kru. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua. Dan pada malam hari ini kami lagi mengingatkan acara-acara kami. Pada hari Jumat ada Eben Kids Ministry, pada hari Sabtu ada seperti ini, ada Saturday Night Service, hari Minggu Bincang Orang-Orang Muda, dan pada hari Senin ada program kami, program kebanggaan kami untuk Anda, Miracle. Saksikan itu, dan harapan kami Bapak Ibu semua ada dalam keadaan perlindungan Tuhan, dan Tuhan menyertai kita semua. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, dan saya mau berdoa untuk Bapak dan Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk acara ini. Kami percaya nama-Mu dimuliakan. Doa kami Engkau berkati semua pemirsa. Engkau berkati semua orang yang menyaksikan malam ini, pada saat ini ataupun hari esok. Tuhan Engkau berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan semua para pelayan. Dan malam ini kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang terus berjuang agar bangsa kami, agar negeri kami ini semuanya bisa mengalami suatu kesembuhan dari penyakit virus COVID-19 dengan varian Omikron ini. Tolong pemerintah kami Tuhan, dengan proses vaksinasi yang masih terus berlangsung di berbagai tempat. Tuhan, kami berdoa untuk proses-proses gencatan senjata di Ukraina oleh Rusia. Kami berdoa supaya perang ini tidak berkelanjutan Tuhan. Tolonglah supaya kedua negara ini mengambil sikap untuk mereka menghentikan perang. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati dan melindungi mereka. Bapa, kami juga memohon agar setiap orang di acara ini diberkati Tuhan. Apabila Engkau menemukan yang sedang sakit, yang sedang terpapar, yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, rumah tangga, dan membutuhkan pertolongan Tuhan, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua, berkati yayasan kami di pusat, di berbagai daerah, sekolah-sekolah kami di I3, di Kalimantan Barat, di tempat ini. Tuhan Engkau berkati semua mahasiswa dan semua alumni. Dan tentunya orang-orang yang berdoa untuk kami, yang mendukung dengan dana pelayanan di tempat ini. Tuhan Engkau berkati mereka semua. Dan gereja-gereja Tuhan yang bersiap-siap mempersiapkan pelayanan besok. Berkati semua Tuhan hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan semua jemaat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Dan ini doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, pulanglah dan terima berkat Tuhan. Biarlah kasih yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagianmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran ajaib Engkau ya Tuhan. Ajaib Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik Bapak Ibu, demikian berakhir sudah ibadah pujian dan penyembahan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, apapun ketidakpastian hidup kita, yakin dan percaya bahwa Yesus perhatikan setiap kehidupan kita, anak-anaknya. Amin.